Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Anjani dengan NIM B1B121023. Saya dari jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis yang berjudul investasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian investasi bisnis. Investasi bisnis adalah istilah yang diberikan untuk kegiatan penanaman modal pada sebuah bisnis. Sebuah perusahaan dapat memanfaatkan dananya dalam berbagai cara. Perusahaan melakukan investasi jangka panjang mengenai apakah akan memperluas bisnis yang ada, menciptakan bisnis baru, atau membeli perusahaan. Nah, selanjutnya B, keputusan-keputusan investasi. Berbagai keputusan yang dihasilkan dari penganggaran modal tidak dapat diubah. Sehingga jika sebuah proyek tidak menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan, maka sudah terlambat untuk mengubah keputusan. Selanjutnya, bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi keputusan investasi? Tingkat suku bunga menentukan biaya pinjaman, maka akan mempengaruhi biaya dana pinjaman dan kelayakan proyek. Yang pertama itu ada anggaran modal perusahaan. Merencanakan anggaran modal digunakan untuk membeli berbagai aktiva dan perlengkapan. Ukuran dan anggaran modal sebuah perusahaan dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran proyek bisnis. Selanjutnya, yang kedua itu ada klasifikasi biaya modal. Itu jenis potensi biaya modal yang dipertimbangkan oleh perusahaan dapat diklasifikasikan secara luas menjadi tiga kategori. Yang tiga kategori yaitu perluasan bisnis yang ada, terus mendirikan bisnis yang baru, yang ketiga itu investasi pada berbagai aktiva yang dapat mengurangi biaya-biaya. Nah, materi selanjutnya itu ada gugus tugas penganggaran modal. Proses penganggaran modal meliputi 5 gugus tugas, yaitu yang pertama ada mengusulkan proyek-proyek baru, yang kedua mengestimasi arus kas proyek-proyek tersebut, yang ketiga menentukan kelayakan proyek, yang keempat melaksanakan proyek yang layak, yang kelima mengawasi proyek yang dilakukan. Nah, tadi yang pertama itu mengusulkan proyek-proyek baru tersebut terus-menerus diusulkan kepada perusahaan ketika berbagai departemen atau divisi memberikan input proyek-proyek baru untuk dipertimbangkan. Lalu yang kedua itu ada mengestimasi arus kas proyek-proyek tersebut dengan mengestimasi arus kas yang akan dihasilkan oleh proyek tersebut. Adalah bagaimana proses penganggaran modal yang penting, pendapatan yang diterima dari proyek-proyek tersebut tercermin dalam arus kas masuk. Nah, yang ketiga itu menentukan kelayakan proyek. Nah, salah satu metode yang populer adalah teknik nilai sekarang bersih, Net Present Volume, NPV. Teknik ini membandingkan perkiraan arus kas periodik yang dihasilkan dari proyek dengan biaya perolehan yang diperlukan untuk membiayai proyek tersebut. Selanjutnya, yang keempat itu melaksanakan proyek yang layak. Proyek yang layak harus diberi status prioritas sehingga proyek yang memerlukan penyelesaian segera dapat dilaksanakan lebih dahulu. Yang kelima
itu mengawasi proyek yang dilakukan. Meskipun sebuah proyek telah dilaksanakan, masih tetap harus diawasi setiap waktu. Biaya dan keuntungan aktual proyek tersebut harus dibandingkan dengan estimasi yang dibuat sebelum proyek dilaksanakan. Nah, materi selanjutnya, analisis penganggaran modal. Sebuah perusahaan melaksanakan analisis penganggaran modal pada setiap proyek dengan membandingkan biaya perolehan dengan perkiraan proyek tersebut. Nah, yang pertama itu ada latar belakang present volume. Present volume arus kas sebuah proyek ditentukan dengan diskonto arus kas pada tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan atas penggunaan dana jika perusahaan telah menggunakannya sebagai sebuah alternatif proyek dengan risiko yang sama. Yang kedua, mengestimasi net present volume. Net present volume sebuah proyek adalah sama dengan present volume PV. Arus kas dikurangi biaya perolehan. Selanjutnya menyoroti teknologi. Yang pertama, integrasi teknologi setelah merger. Integrasi teknologi informasi adalah proses yang sulit untuk sebuah perusahaan yang terkait dengan merger dan akuisisi departemen teknologi informasi dari perusahaan terkait, mulai dengan menilai situasi. Nah, sekarang ada merger. Merger adalah dua perusahaan yang digabung atau bergabung menjadi sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemilik yang sama atau pemegang saham. Ada 3 jenis umum merger. Yang pertama itu merger horizontal, adalah kombinasi perusahaan yang melibatkan jenis bisnis yang sama. Lalu yang kedua itu ada merger vertikal, adalah kombinasi sebuah perusahaan dengan pemasok atau pelanggan potensial. Selanjutnya yang ketiga itu ada merger konglomerat, adalah kombinasi dua perusahaan yang bisnisnya tidak saling berhubungan. Selanjutnya kerjasama lintas fungsional. Nah, hubungan lintas fungsional yang terlibat dalam keputusan investasi bisnis ketika manajer keuangan melakukan pengambilan keputusan penganggaran. Mereka akan bertanggung jawab pada berbagai informasi dari departemen produksi dan pemasaran. Lalu, beberapa motivasi perusahaan melakukan merger. Yang pertama itu pertumbuhan yang cepat. Lalu yang kedua, skala ekonomis. Yang ketiga, ada keahlian manajerial. Keempat, keuntungan pajak. Materi selanjutnya ada Levis Fire. Pada Levis Fire, LBO, kelompok investor membeli sebuah perusahaan atau anak perusahaan dengan dana pinjaman. Pada banyak kasus, para investornya adalah para manajer dari bisnis terdahulu. Misalnya, pertimbangkanlah diversifikasi perusahaan yang merencanakan menjual divisi jasa keuangan untuk memperoleh uang tunai. Manajemen dari divisi ini dapat mencoba meminjam dana yang diperlukan untuk membeli divisinya sendiri dan menjual pemilik atas bisnis tersebut. Materi selanjutnya itu divestasi. Divestasi atau peleburan adalah penjualan sebuah perusahaan yang ada. Perusahaan memiliki beberapa motif untuk divestasi.
Sebuah perusahaan akan divest atau menjual bisnisnya yang bukan merupakan bagian inti operasi perusahaan sehingga dapat berfokus untuk melakukan pekerjaan yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke J, keputusan investasi jangka pendek. Manajemen modal kerja adalah mewakili manajemen aktiva dan kewajiban jangka pendek sebuah perusahaan. Aktiva jangka pendek sebuah perusahaan meliputi kas, sekuritas jangka pendek, piutang dagang, dan persediaan. Manajemen modal kerja dapat disegmentasikan menjadi 3 bentuk manajemen, yaitu yang pertama, manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas meliputi manajemen berbagai aktiva jangka pendek dan kewajiban-kewajiban untuk menjamin likuiditas yang memadai agar tetap likuid. Yang kedua, manajemen piutang dagang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Lalu yang kedua ada manajemen persediaan, merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Nah, materi selanjutnya itu K, analisis merger. Yang pertama, mengidentifikasi prospektus potensi merger. Banyak perusahaan yang berusaha mengidentifikasi prospektif potensi merger yang dapat membantu mencapai terencananya strategis mereka. Jika berencana membutuhkan produk yang ada, maka perusahaan akan membantu atau mempertimbangkan membeli atau mengakuisisi. Nah, yang kedua, mengevaluasi prospektus potensi merger. Saat prospektif manager sudah teridentifikasi, maka harus dianalisis secara menyeluruh dengan menggunakan laporan keuangan yang tersedia di masyarakat. Terus yang ketiga, membuat keputusan merger. Saat perusahaan telah mengidentifikasikan calon tertentu yang berharap diakuisisi, maka mereka dapat menilai kelayakan akuisisi dengan menggunakan analisis anggaran modal. Nah, materi yang terakhir ada prosedur-prosedur merger. Yang pertama, pendanaan merger. Merger biasanya memerlukan dana jangka panjang yang besar saat sebuah perusahaan membeli saham perusahaan lain yang ada. Lalu yang kedua, penawaran tender. Nah, pertama-tama perusahaan menghubungi manajemen perusahaan untuk menegosiasikan merger. Lalu yang ketiga, mengevaluasi pasca merger. Perusahaan harus menilai analisis biaya atas keuntungan merger secara periodik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.